Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Di antara kearifan buyut-buyut kami, leluhur kami, itu kalau cerita itu enggak apa-apa kamu mondok di Mekah di sana tapi bawa pohon yang hidup di Indonesia. Artinya membawa manhaj metode dakwah yang bisa hidup di Indonesia. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Semua rasul diutus itu pasti sesuai kultur kaumnya. Saya punya sedikit cerita tentang kultur. Kultur itu nilai yang disepakati masyarakat meskipun persepsi itu salah. Saya cerita sedikit tentang keunikan kultur. Nabi Yunus itu nabi, di mana-mana nabi itu mengajak ke tauhid, ajaran yang benar ini. Dan dulu nabi itu nggak punya polisi, nggak punya densus, jadi nggak bisa nabi nyuruh yang nggak setuju tangkap, itu nggak bisa. Tapi punya Tuhan ya. Jadi kalau yang tidak percaya dakwahnya itu ancamannya adab. Dulu itu nggak ada polisi, nggak ada pengadilan, sehingga kalau ada kesalahan itu ancamannya itu akan turun apa? Adab, siksa itu. Sekarang kan kalau kita jadi pemimpin kan agak enak itu, punya keamanan, punya macam-macam lah. Singkat cerita, sudah dakwah sekian tahun itu umatnya nggak percaya kalau beliau seorang nabi bahwa ajaran tauhid itu benar ya. Akhirnya cerita ini terkenal sekali, mungkin beberapa terputus ya, tapi terputus cerita ini saya ceritakan secara lengkap. Terus beliau cerita, ini waktu sudah lama saya dakwah, sudah lama saya sosialisasi itu tentang kebenaran, Anda tetap nggak iman ini. Ini 3 hari lagi pasti ada adab. 3 hari ada adab itu delalah masyarakatnya tuh kepikiran. Jangan-jangan iya itu. Nah ketika jangan-jangan iya itu diintip, rumahnya Nabi Yunus itu diintip, ya agak aneh itu. Diintip delalah orangnya nggak ada itu. Kalau Quran bahasakan abaqo itu minggat itu pergi nggak pamit ya. Itu bahasanya abaqo itu minggat. Meskipun kita tidak mungkin membahasakan Nabi itu minggat, tapi dibahasakan tindakan kan tidak mungkin karena nggak pamit itu. Jadi harus dibahasakan minggat itu. Quran sendiri bahasakan abaqo. Nah cara berpikir masyarakat gini, kalau kampung ini mau dibalik sama Allah, mau ada adab, logikanya yang tahu akan ada adab itu pasti sudah pergi. Padahal Nabi Yunus pergi ini bukan karena takut adab, mangkel. Senyai suwi gagal seminggat ya kan gitu. Jadi ada kiai minggat itu ya ada dalilnya, karena dulu itu kalau mangkel itu suami mangkel istri itu ya harus minggat, istri harus minggat. Dulu itu ya boleh, maksudnya boleh itu ya kalau darurat ya minggat sedikit lah, tidak apa-apa. Nah Nabi Yunus itu minggat tadi abaqo itu kalau dalam bahasa Arab pergi nggak pamit ya. Kalau orang Jawa bilang minggat. Itu sebenarnya saking mangkelnya, saking emosinya beliau akhirnya meninggalkan kaumnya tanpa pamit. Tapi kaumnya itu menjadi tahu bahwa ini serius Yunus. Buktinya dia agak berani di kampung, berarti mau ada adab betul itu. Dan efek positif dari teori itu, teori kultur tadi. Kalau ada adab pasti dia pertama yang lari. Kayak dukun itu. Kenapa kita tidak percaya dukun nomor itu? Itu kan paling yang minta nomor dulu ada SDSB itu, forecast itu kan paling salam template-nya kan 100.000, padahal dulu forecast itu berapa kalau menang? Kan miliaran ya, juta. Itu untuk kultur kita agak percaya dukun kan ngapain ngumpulin uang 100.000, kalau dia tahu nomornya kan mendingan tombok sendiri. Itu kan. Jadi orang itu mesti punya teori umum untuk membenarkan sesuatu atau membohongkan itu. Akhirnya umatnya Nabi Yunus itu iman. Iman itu artinya percaya kalau ini tidak main-main. Buktinya Nabi Yunus gak berani di situ. Akhirnya mereka tobat. Saat itu juga mereka wiridan di lapangan, terus semua kesalahannya diselesaikan. Sampai ada rumah yang sudah dibangun permanen karena di tanah tetangga dirobohkan saat itu juga. Bahkan ada batu yang dulu nyuri, 1-2 batu yang dulu hasil nyuri, saat itu juga dirobohkan, dikembalikan sama yang punya. Hari itu semua kedoliman diselesaikan. Ini penting saya utarakan, jadi tobat itu tidak hanya istighfar. Kalau istighfar ribet, tobatnya orang punya utang terus istighfar gitu kan ribet. Kan ribet itu. Ada punya utang terus minta maaf itu kan ribet itu. Harus diselesaikan itu. Tobat. Tobat diterima sama Allah.
batas akhir finish dari harusnya ada adab, misalnya Senin, Selasa, Rabu, harusnya Rabu itu sudah kena adab, ternyata Rabu itu tidak kena adab. Nabi Yunus sebetulnya juga penasaran kampungnya itu kena adab tidak, dilihat dari jauh ternyata tidak, tambah kecewa dia gitu. Wah, ini saya kalau pulang mesti dibunuh karena saya dianggap pembohong. Di masyarakat situ ada aturan siapa yang bohong dibunuh. Padahal Nabi Yunus ngumumkan nanti Rebu ada azab. Kira-kira gitu loh. Ternyata Rebu itu tidak ada azab, makanya dia sudah di batas kampung kembali lagi, kembali minggat lagi karena nanti pulang pasti dibunuh karena dia dianggap bohong. Ya akhirnya masyhur itu, terus dia ikut nelayan sekenanya, yang penting lari dari kampung. Ikut nelayan sekenanya. Zaman itu, ini saya ulang lagi zaman itu. Nanti ini efeknya nanti ke tauhid. Zaman itu para nelayan tuh kayak sepakat. Kalau ada kapal atau perahu kok mau tenggelam, itu pasti ada yang minggat. Hanya minggat itu pergi tidak terhormat itu. Terus fasahama fakana minal mudkhadin. Nah, dulu itu orang sudah punya peradaban. Ini cerita kultur, sudah punya peradaban. Punya peradaban. Ya sekarang gini, kalau nyemplungkan salah satu kan tidak adil diundi. Ternyata yang keluar dia Nabi Yunus. Terus mereka tahu ini orang nggak pantas dikorbankan karena Nabi di mana-mana itu ganteng. Memang Allah itu punya sunnah unik. Nabi itu harus paling ganteng di kampungnya. Nasabnya juga harus paling baik. Kabar-kabarnya juga istrinya harus paling cantik. Itu memang aturannya gitu. Nggak tahu saya. Dulu saya juga janggal. Kenapa Nabi aturannya harus gitu? Tak angen-angen di pemimpin elek isin itu. Maksudnya misalnya pemimpin dia pesak keriting itu kan piye gitu rasanya itu. Jadi Nabi itu pasti itu paling ganteng di kampungnya, terus dari nasab ya terbaik. Terus rata-rata istrinya itu ya selain solihah itu ya paling cantik. Karena ya dibully kan, sawar tidak jadi nabi, bujone elek kan ya ribet kalau misalnya ada yang bully gitu kan juga ribet. Singkat cerita terus dia akhirnya ditenggelamkan, dibuang karena beliau seorang nabi. Faltaqamahul khut, beliau ditelan ya. Iltiqam itu tidak digigit, ditelan ya. Karena ditelan beliau tidak ngalami dikunyah, ditelan. Iltiqam itu ditelan. Karena beliau seorang nabi, di dalam batnil khut itu di perut itu dia wiridan, dan barokahnya wiridan itu perut ikan ini menjadi masjid. Dia nyaman di situ, nyaman karena terus ngalami karomah lah. Andekan wali itu ngalamin karomah. Nah, kesimpulan dari cerita ini itu apa? Masyarakat itu akan selalu dengan kulturnya sendiri. Para nabi juga punya kultur sendiri. Dan Allah yang ngelola itu semua. Saya ulang lagi, Allah yang ngelola itu semua. Makanya terus dua kultur ini kalau Allah menghendaki itu gampang sekali. Akhirnya yang terjadi apa? Nabi Yunus jadi kasih sanksi Allah karena pergi tidak pamit. Masyarakatnya justru enggak karena tobat. Dan tobatnya masyarakatnya ini karena kekeliruan Nabi Yunus. Keliru dengan makna bukan dosa. Andaikan Nabi Yunus saat itu kok di rumah ingin menyaksikan adab, itu masyarakat mesti gak percaya kan ada adab. Mau ada adab kok dia di rumah gitu. Jadi unik, Allah cara ngelola masyarakat itu unik. Nah, dari keunikan cara Allah ini kemudian lahirlah ilmu yang bernama ilmu tauhid, ilmu tawakal, ilmu pasrah nang pangeran itu. Karena kemarin pas Pak Yusuf sama Bu Sulis sowan saya itu tak beri cerita. Agama itu milik Allah. Jika teori yang dikatakan manusia itu ya teori saja, tetap semua itu di tangan Allah. Ya saya saat itu cerita, misalnya saya ditanya, ini besi, materi besi dengan kaca itu kuat mana? Mesti kita menjawab kuat besi. Tapi saya yang mengendalikan besi dan kaca. Ternyata saya punya merencanakan menghancurkan besi, menetapkan kaca ini tak simpan, akhirnya puluhan tahun. Yang ini saya rencanakan saya hancurkan itu. Andai kan si yang menjawab tadi tahu rencana saya, mesti kuat bilang kuat kaca. Gitu.
Makanya contoh paling gampang tadi, dinosaurus itu hewan paling kuat malah musnah itu. Pitik yang nggak kuat sampai sekarang. Karena Allah bikin dinosaurus itu punya rencana dihancurkan itu. Sementara ayam enggak lah, gue rame-rame dunia itu. Sehingga ya sudah. Nah, agama itu seperti itu. Agama itu sesuai rencana Tuhan. Sehingga ini cerita Nabi. Sehingga Nabi itu kadang nggak tahu bedanya antara sesuatu yang punya data, punya perangkat-perangkat untuk menuju A misalnya, itu nggak tahu bedanya. Jadi kalau Nabi ditanya misalnya gini, onta itu lahir dari betinanya, dari indukannya bisa, ya bisa. Lahir dari batu, jawabnya ya bisa. Kalau dia seorang Nabi pasti jawab bisa. Kalau Nabi loh ya, bukan direktur mandiri, Nabi. Itu mesti jawabnya bisa. Jadi kalau Nabi ditanya, mata air itu keluar dari bumi kedalaman 7 meter, bisa. Keluar dari sini, dari meja, jawabannya ya bisa. Karena Nabi itu saking dekatnya Allah, tahu betul bahwa perangkat di dunia ini tidak bisa mendikte Allah. Semua itu kehendak Allah. Logika yang terbangun Nabi itu sebenarnya gampang ya. Kalau kita teliti itu, makanya gampang itu sesuatu yang benar itu pasti bisa dijelaskan secara gampang. Nah ini ngaji tauhid biar tidak terlalu berteori terus. Karena kalau saya cerita uang pinter jenengan. Dan saya tidak ingin pinter tentang uang. Tak beri contoh. Tidak ini supaya nanti kalau sampean suatu saat meninggal ketemu mungkar nakir itu tahu cara menghadapi. Nanti tak warai tekniknya itu. Warai tekniknya itu. Bocorannya tadi. Makanya ada cerita agama ini baik sekali. Orang bocorkan ujian nasional itu kriminal, bisa ditangkap Pak Rosidi. Tapi agama ini pertanyaan mungkar nakir dibocorkan semua kiai, itu nggak ditangkap sama mungkar nakir. Harusnya kan rugi karena ini pertanyaan, tapi semua kiai kan sudah membocorkan. Nanti pertanyaannya di kuburan itu man rabbuka, Tuhanmu siapa, agamamu apa, itu kan sudah dibocorkan. Tapi itu nggak dianggap kriminal. Sementara kita sekolah SD, sekolah SMP bocorkan soal itu dianggap kriminal. Padahal kalau harusnya boleh. Maksudnya kalau menuruti teori itu harusnya boleh kan. Mau pertanyaan mungkar nakir saja dibocorkan kan. Ada dasarnya. Ya tapi kan tidak ada itu. Harusnya boleh. Tapi kan terjadi kalau dibocorkan itu. Tidak ada itu. Harusnya boleh. Tapi kan terjadi nggak ujian kalau dibocorkan. Jadi dibocorkan. Kurang apanya baiknya agama ini? Pertanyaan sepenting itu dibocorkan dan kiai-kiai nggak ditangkap sama mungkar nakir ya ada itu. Saya ulang lagi ya supaya kita ingat fitrah salimah. Soal Anda modern monggo lah, tapi saya sebagai kiai akan ngajari kalian tentang fitrah salimah. Jadi kalau kamu itu benar-benar beragama, ini misalnya kertas, ini lempengan baja. Kalau kamu beragama, ya terserah jenengan. Karena bisa saja ya terserah jenengan. Karena bisa saja kertas ini arsip nasional, baja ini tak niatkan, tak luluhkan, tak hancurkan. Sehingga kalau kita ngomong ya secara materi harus ditambah ya, secara materi kuat baja ya Allah. Tapi secara substansi jenengan ya terserah jenengan, monggo. Nah, di sini yang mulai orang lupa itu karena selalu menjawab pasti kuat baja. Kata pasti ini yang akhirnya orang menghilangkan teori berdasar logika itu. Berdasar logika. Nah akhirnya para nabi, para wali itu ditanya. Saya punya kitab karangannya Abdul Hamid, orang alim. Kitab itu dulu saya ngaji lama sekali, sampai sekarang saya pelajarin. Manusia itu dijebak hukum adat, padahal adat itu ya tidak terlibat. Misalnya kalau ada telur jadi ayam normal gitu. Ya tadi indukan unta melahirkan unta normal itu, indukan sapi melahirkan sapi normal. Tapi kalau para nabi itu bilang ya nggak normal artinya tetap ada kekuatan Tuhan. Indukan unta tahu apa tentang unta? Dia punya kekuatan apa bisa melahirkan unta, bisa menciptakan unta di perutnya, bisa ada jantungnya, ada paru-parunya, ada ususnya. Dia bisa apa? Di situ ada tangan Tuhan itu. Karena para nabi cara berpikir gitu, melihat tembok ya sama. Tembok sama indukan unta itu sama-sama mungkin mengeluarkan unta. Sehingga ketika Nabi Soleh ditanya, bukti apa kekuasaan Tuhanmu? Apa bisa mengeluarkan unta dari batu besar ini? Jawabannya Nabi Soleh ya bisa, bisa.
Dan mukjizatnya Nabi Soleh masyhur itu keluarlah unta dari batu. Karena secara teori ya tadi coba unta indukan itu apa seorang profesor, apa seorang ilmuwan sehingga bisa menciptakan anaknya itu. Apa dia terlibat dalam menciptakan jantungnya, paru-parunya, ususnya kan enggak juga. Telur bisa apa coba? Gobloknya bukan main telur itu kan. Tapi bisa mengeluarkan ayam, dia bisa apa? Bahwa para nabi, para wali itu tahu semuanya itu kekuasaannya Allah. Nah kalau karena kekuasaan Allah bedanya apa dengan tembok? Makanya Nabi Muhammad ketika di padang pasir semua sahabat bingung nggak ada air ya Nabi santai aja. Ini gimana Nabi nggak ada air nanti orang mati kehausan. Nabi ya santai aja. Kamu ingin air katanya. Iya. Nabi nunjuk apa itu ya sudah terus ada air. Ada yang keluar dari jemarinya ada karena Nabi itu nggak tahu bedanya antara ini mungkin dan tidak mungkin tuh nggak tahunya itu ya semuanya itu Allah. Kalau kamu kan nggak, wah daerah gini nggak mungkin ada air. Ini kan padang pasir. Air itu biasanya di daerah hutan gini malah berteori macam-macam. Seakan-akan tidak ada Tuhan. Jadi kalau orang nggak bakat wali pasti berpikirnya gitu. Makanya nggak wali-wali itu memang nggak bakat karena itu kan artinya menafikan kekuasaannya Allah kan. Seakan-akan Allah tidak mampu bikin air di situ. Tapi kalau Nabi santai aja. Makanya Nabi Ibrahim ketika mau dibakar ya santai aja. Menurut beliau api bisa apa? Jadi itu meskipun hukum adat itu ya selalu berjalan. Normalnya api yang membakar di padang pasir, normalnya ya nggak ada air. Normalnya batu ya nggak mengeluarkan onta. Tapi kamu jangan terjebak oleh keseharian yang Anda lihat. Tetap di balik itu ada kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang namanya iman. Dengan iman seperti itu nanti ketika kita mati itu ya santai saja. Ketika kita hidup ya tidak tahu oksigen itu apa masuk ke tubuh kita sistemnya kayak apa, jantung kita ada ikut bikin paru-paru kita. Artinya zaman kita hidup pun sebenarnya kita tidak bisa ngelola kehidupan itu tidak bisa. Nah kalau sama nggak bisa nanti setelah mati juga tidak bisa. Ya sudah ketika kita hidup yang ngelola juga Allah, ketika mati juga yang ngelola. Bedanya apa? Nah, ini di sini terus kita dilatih inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kenapa kita ragu terhadap kehidupan setelah kematian? Karena ketika kita hidup seakan-akan kita tahu cara hidup. Makanya Allah itu tersinggung betul ketika ada orang merasa bisa ngelola cara hidupnya. Makanya kata Allah kalau gojlok orang-orang yang kepedean itu, kalau kamu top, mbok jangan mati. Itu falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu merasa top itu jangan mati. Di mana-mana mati itu tidak top. Falaula idza balaghatil khulqum wa antum khina idzin tanzurun. Mbok ketika nyawa kamu sudah sampai kerongkongan, kamu tarik lagi supaya kamu tidak mati. Mati itu tidak top. Katanya kamu top kok. Mati. Jangan mati. Kalau top itu jangan mati, jangan miskin, jangan tua, jangan jadi jelek. Pokoknya top terus gitu. Itu digojol sama Allah. Tapi orang itu lupa bahwa nah ketika sehat begini kita seakan-akan ngelola kehidupan. Nah gara-gara merasa ngelola seakan-akan kalau mati lalu saya gimana ya kalau mati? Di kuburan ngapain ya? Terus kantornya gimana, kerjanya di mana? Ya udah usah begitu. Nah ini di sini pentingnya tauhid. Orang dilatih berpikir al khalqul awal. Afa'ayina bil khalqil awal. Kalau dalam bahasa Yasin disebut kul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Jadi agama itu orang dilatih membayangkan pertama hubungan kita dengan Allah. Misalnya manusia pertama itu siapa? Adam. Adam bisa berpikir, bisa berlogika, bisa jalan-jalan, bisa macam-macam. Tapi andaikan Anda jadi Nabi Adam, mesti melihat kekuasaannya Allah itu begitu nyata. Karena saya materinya dari tanah, ternyata saya bisa berpikir. Betapa kudrohnya Allah, kekuasaan Allah, tanah yang benda mati bisa berpikir. Sekarang jadi saya. Sehingga ketemu, kira-kira Nabi Adam kalau ketemu tanah itu ya, kalau mau maksiat, wah ini tanah ini pasti komplain. Nah di sini pentingnya beragama. Sehingga ketika Rasulullah ngendikan, jika kamu memperbanyak sholat, maka tanah-tanah ini bersaksi terhadap sholat kamu. Jika kamu maksiat, juga tanah-tanah ini menjadi saksi pemberat. Itu kamu tidak jagal sama sekali, karena manusia pertama yang bernama Adam yang bisa berpikir itu materinya dari tanah. Jika kita tidak janggal ketika tanah disetatuskan bisa bersaksi. Tapi setelah kamu berpikir tanah itu bisa dicangkul, bisa dijadikan berhala di
jadikan kendi, dijadikan macam. Seakan-akan tanah itu ya benda yang tidak penting. Tapi Nabi itu beda dengan kalian. Nabi tahu betul tanah ini makhluk Allah yang bisa berpikir. Sehingga Nabi ya ngetikan, kalau kamu sholat sunat atau beribadah sebaiknya jangan di tempat yang sama, biar yang menyaksikan kamu sholat itu banyak. Kita mungkin kan masa bumi bisa bersaksi, tapi andaikan Anda Nabi Adam itu tidak akan janggal seperti itu, karena dia tahu materinya dari tanah dan ternyata jadi mata yang bisa melihat, jadi telinga yang bisa mendengar. Makanya Allah selalu mengingatkan, ingatlah al-khalqil awal, afai nabil khalqil awal. Karena khalqil awal ini yang menjadikan apa? Fitrah beragama yang baik. Sehingga ketika orang Yahudi bilang nggak mungkin Nabi Isa itu nggak anak zina, wong ibu kok tanpa bapak, anak kok hanya ada ibu tanpa bapak. Allah cara menjawab, inna masalah Isa intawoy kamasali Adam. Jika kamu protes ada Isa karena tanpa bapak, ya protes dengan Nabi Adam, tanpa ibu tanpa bapak. Nah ini diingatkan al-khalqil awal. Makanya Yasin bilang, kul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Awal marah itu kamu harus berpikir ketika hubungan kamu sendiri dengan Allah zaman sebelum ada semua. Jadi misalnya alam raya ini, bumi sebesar ini, masa suatu saat terus hilang, hancur, nggak berbekas. Ingat saja, bumi ini mulai dulu ya nggak ada, diadakan oleh kekuatan besar yang super ada, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di sini kenapa faham-faham ateis itu hilang di dunia, meskipun ada itu karena saking mungkin kurang peradaban. Makanya guru-guru kita mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang itu cara berpikir sederhana. Bumi ini kadung ada. Di mana-mana sesuatu yang ada pasti disebabkan yang lebih ada. Kan nggak mungkin bumi yang ada kemudian penciptanya itu udah ada. Itu kan ngajak goblok bareng gitu kira-kira gitu. Masuk sesuatu yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tiada. Maka guru-guru kita ngajari, pertama sifat Allah itu wujud. Karena ini wujud super atau kausa prima, terus kiai bilang wajibil wujud. Wajibil wujud terjemahan bukannya ya wujud super. Karena wujudnya Allah itu yang mempengaruhi ya semua alam raya ini, dia harus di depan. Masa yang menciptakan di belakang. Makanya terus disifati qadim. Qadim itu harus lebih dulu atau awal. Nah, makanya ketika Fir'aun ngaku Tuhan itu cara membatalkan Nabi Musa itu sederhana. Kalau kamu Tuhan berarti bapak kamu nggak ada Tuhan karena Tuhannya terlambat datang. Nah, itu langsung oh iya ya, kalau ya kan berarti babanya dia tanpa Tuhan, kan Tuhannya baru kemarin, aktenya baru diurus, aktenya baru diurus itu Tuhannya. Makanya Fir'aun itu akhirnya Nabi Musa punya pengaruh besar di kalangan punggawa Fir'aun. Karena ketika debat terbuka itu punggawanya dengar. Akhirnya mereka iman sama Nabi Musa. Ini disebut wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana. Banyak yang diam-diam ini iman karena logika Fir'aun jadi Tuhan itu nggak masuk akal. Yang benar adalah Tuhannya Nabi Musa. Nah orang-orang ini itu ya dibilang nggak loyal ya pokoknya dia iman. Dan dia juga ikut rapat. Besok Musa tangkap. Karena mereka sudah iman sama Musa, terus sebelum eksekusi itu datang, ini datang ke Musa. Tadi malam saya ikut rapat, keputusannya Anda ditangkap mau dibunuh, jangan lari saja dulu kan. Jadi kan nggak bisa disebut pengkhianatan, kan ini orang baik. Jadi malamnya ikut rapat, besok Musa tangkap bunuh. Iya Nabi Musa paginya sebelum di itu Musa saya nanti malam ikut rapat dan keputusannya Anda ditangkap dibunuh, kamu lari aja sekarang. Nah kenapa iman? Karena logika yang dibangun Nabi Musa. Makanya ciri utama kebenaran itu bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Kebenaran sejati itu boleh diuji di mana saja dan Anda tidak usah khawatir kebenaran sejati itu kalah, pasti menang. Kalau kebenaran itu kebenaran sejati pasti menang. Di sini terus ada ulama-ulama kayak banyak lah, termasuk di Indonesia kayak Pak Quraisyha, kayak yang nyaman saja anak-anaknya di luar negeri karena merasa kebenaran sejati itu tidak akan kalah. Sehingga ketika ada negara yang begitu maju, saya pernah ditanya sama orang yang kuliah di Inggris, di Swiss, Gus, saya ini kan orang Indonesia tapi pengagum negara Swiss, Swedia, negara di sana itu makmur, terus tertib. Bagaimana saya tetap mencintai Islam yang secara lahir itu kadang-kadang beberapa negara Islam itu kacau. Ada seorang mahasiswa tanya gitu, dia tanya cara ingat Allah, ya membela Islam kira-kira gitu.
Terus tak berita, tak kasih tahu dia. Ketika Anda muji negara-negara itu makmur, sejahtera, itu sebetulnya tetap utang jasa terbesar itu sama Tuhan. Pejabat bisa apa ketika Allah misalnya nggak bikin air? Negara bisa apa misalnya ketika Allah itu nggak bikin oksigen? Tetap semua ketertiban itu karena kehendak Allah. Berarti utang jasa kamu di negara manapun tetap sama Allah, bukan pada yang lain. Bahwa ada hukum sosial manusia, oke lah, kedua, ketiga, dia harus terima kasih. Hanya dia sadar. Nah, masalahnya kita ketika di negara yang makmur gitu, pikiran kita, oh presidennya hebat, menterinya hebat, tata sosialnya hebat. Oke, nggak apa-apa, muji manusia itu nggak apa-apa. Tapi tetap itu semua di bawah muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada air begini ciptaan Allah, ada oksigen sehat ciptaannya Allah. Sehingga muji pertama itu kepada apa artinya kehebatan manusia ketika ada gempa besar, ada likuifaksi, ada macam-macam. Nah, maksud saya ngaji di sini, ingat Allah itu dengan cara seperti itu. Sehingga ketika kita hidup di negara manapun, ya utang jasa pertama pikiran kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau enggak, kamu terjebak hukum adat tadi. Di mana-mana ayam itu yang mengeluarkan telur, telur mengeluarkan ayam. Enggak bisa bantu batu ini mengeluarkan ayam. Keliru kamu. Ketika ayam mengeluarkan telur, memangnya ayam itu bisa? Apa dia berpikir sekolah dulu gimana ya cara punya telur? Kan tidak juga. Tidak berkehendak juga. Apa ketika mata kamu bisa melihat terus kamu merencanakan gimana ya mata supaya bisa melihat? Ya tahu-tahu sudah melihat. Di sini disebut afa'ayina bil khalqil awal ansha'aha awalan marrah wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Allah selalu mengingatkan. Nah, iman yang baik itu iman yang seperti saya utarakan tadi. Kamu ingat kekuasaan Allah ketika belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa ya Allah bikin manusia itu dari tanah, bikin ayam ya dari tanah, bikin sapi ya dari tanah. Bahkan semuanya dari ketiadaan. Nah, dengan iman seperti itu, nanti kalau kamu ngaji hadis, Nabi bisa mengeluarkan air dari apa? Dari jemarinya. Terus Nabi Ibrahim dibakar gak apa-apa. Nabi Soleh bisa mengeluarkan unta dari batu besar. Nabi Musa bisa menyibak laut hanya dengan tongkatnya. Itu semuanya kamu tidak jangka. Karena tadi ingat bahwa kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Itu cara iman yang benar. Sehingga nanti ketika kita mati juga gitu. Ketika kita hidup ya tidak bisa ngatur jantung kita, paru-paru kita, pasti sama lah. Setelah kita mati juga nggak bisa ngatur. Yang hanya ngatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita dalam kendali Allah, mati kita dalam kendali Allah. Ya sudah, terus kita mati ya nyaman saja. Saking nyamannya itu orang-orang soleh kalau mati itu jarang berdoa. Bukan karena apa-apa. Kalau berdoa itu resikonya kan gini, mustajab ndak ya, dikabulkan ndak ya. Itu menjadikan setan punya peluang masuk, diganggu. Makanya ajarannya Nabi, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah wa fi riwayatin Allah dakhalal jannah. Jadi kalau mau mati bersaksi saja. Sudah ini enggak saatnya berdoa, saatnya bersaksi. Makanya hanya disuruh bilang Allah, Allah, Allah. Dan supaya ini menjadi akhir kalimat. Sehingga nanti keren lah. Ketika ketemu Allah, apa akhir kalimat kamu yang kamu lafadzkan Allah, Allah. Jika di kitab-kitab diterangkan, ketika orang tua kamu mau mati sudah bilang Allah, jangan tanya catatan hutang di mana ya, tabungannya di mana ya. Terakhir jawab mandiri terus mati lah. Gak boleh ditanya lagi. Sekali ditanya nanti akhir kalimatnya mandiri. Itu nggak boleh. Jadi sekali sudah bilang Allah jangan ditanya lagi. Pak tabungannya di bank mana? Nggak boleh. Bahayanya sekali jawab mandiri terus mati berarti akhir kalimatnya itu ya, mandiri. Makanya harus akhir. Yang nanti statusnya itu mangkana akhiru kalami, memang akhir dari yang dikatakan itu kata Allah. Nah sebetulnya teks hadis itu la ilaha illallah. Ini pinternya Kiai Jawa. Lagi-lagi kembali ke kultur. Kiai Jawa itu kiai yang bisa modifikasi kultur. Sebetulnya kalimat hadis itu yang masyhur, itu yang populer itu la ilaha illallah. Tapi Kiai Jawa itu, dan itu ngikuti kitab-kitab Arab juga, kitab-kitab. La ilaha illallah itu resikonya tinggi karena di situ kan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ada kata la ilaha ini. Nah takutnya pas la ilaha sudah mati. Nah karena itu ada resiko la ilaha gak khatam, berarti tiada Tuhan. Nah, sehingga karena ini dianggap riskan, ya terus Kiai Jawa ngajari sudah lah, gak usah kepanjangan ya sudah Allah, Allah. Jadi itu sudah agak-agak rekayasa lah, agak-agak istihad gitu. Maksudnya istihad itu sebenarnya teks panduannya itu la ilaha illallah.
tek panduannya. Tapi kiai-kiai itu tentu yang paling tahu tentang kehendak Nabi karena nekuni ilmu itu lama sekali. Kita ngikuti cara-cara ditentukan para kiai. Karena tadi la ilaha illallah itu kan ada kalimat yang tadi ya, tiada Tuhan kan. Nah, kata tiada Tuhan ini yang dianggap riskan kalau nggak hatam. Daripada potensi itu kiai-kiai ya agak-agak improvisasi lah, itu memang ya sudahlah, Allah Allah Allah. Nah, supaya itu menjadi akhir kalimat, ya saya ulang lagi, menjadi apa? Akhir kalimat. Setelah itu kata kitab-kitab jangan tanya hal lain. Ya, sekali ditanya nanti dia akan melafatkan hal lain itu. Ya tadi misalnya tabungannya di mana gitu kan. Sini. Nah, yang ribet kalau wong kuno itu neng laci, neng sorogan. Berarti kalimat terakhirnya ya laci sorogan itu. Nah, sehingga terus itu pinternya guru-guru kita. Jadi saya ulang lagi ini yang terakhir saya pesen, latihlah iman seperti imannya para ulama, para aulia, syukur-syukur yang dekati imannya para nabi. Itu cara berpikir itu al-khalqul awal. Afa'ayina bil khalqil awal. Qul yuhyihal ladzi ansaha. Nah, yang terakhir saya pernah ditanya, ya agak gojekan, agak guyon, tapi saya ditanya. Saya itu nggak bisa melihat, Gus. Aneh orang Afrika itu. Kan misalnya ada Miss Afrika itu. Di sana itu orang paling cantik. Malah kadang itu ada kriminal gitu, karena orang Afrika merkosa Miss Afrika. Itu kata orang Indonesia, Gus, dikekno aku ora doyan gitu. Itu kan. Itu nah ini kan secara syariat mungkin lelaki itu punya rasa dengan perempuan itu ya kalau berpakaian serono atau gimana secara teori. Tapi sebetulnya oke, itu benar. Tapi sebetulnya ada ansa'aha awala mar. Orang Indonesia itu didesain nggak suka orang Afrika. Orang Afrika ya didesain nggak suka orang Indonesia. Sehingga orang-orang Afrika kalau melihat orang Indonesia yang paling cantik mungkin ya iskal. Wong cempeh kayak gampang gitu kok cantik. Mungkin perasaannya cowok-cowok Afrika ya gitu. Itu cantiknya di mana? Orang Indonesia kebalik kan. Kalau cowok-cowok Indonesia ngelihat Miss Afrika itu cantiknya itu nanti gitu. Kok sampai ada pemerkosaan tuh apa itu? Nah, itu menunjukkan Allah yang Maha Kuasa. Allah itu mendesain gennya orang sana. Beda dengan kita. Ya itu bukti bahwa Allah itu nggak bisa. Ya sudah, semuanya itu Allah yang mendesain. Itu bukti bahwa manusia itu bisa apa di depan kau. Orang kayak Afrika kok disuruh bilang cantik, kita kan protes. Cantiknya di mana? Mungkin orang sana juga protes ke kita. Orang Jawa cempeh itu kok cantiknya deh. Itu orang-orang Indonesia kalau melihat bule cantik itu kan kalau ketemu kan janggal. Orang-orang Jogja, bule wayune nang ndi gitu. Kulitnya gitu kan ya, sama mereka juga bilang kita mungkin seperti itu. Itu namanya didesain ansa'aha awal apa? Mar. Sudah memang desainnya seperti itu. Nah, di sini supaya kita ingat. Nah, ingat bahwa hati juga gitu. Ketika kita cinta istri itu janggal betul kalau terjadi konflik. Tapi kalau sedang konflik itu janggal betul terjadi perdamaian. Nah, lagi mau ngangkel itu ya problem betul. Nah, ini di sini pentingnya iman. Orang terus disuruh berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, karena kita tidak tahu cara berpikir. Ada perempuan cantik sering merengut, pecintanya ya banyak, dianggap pemikir serius. Tapi kalau baru gedeng namanya ya merengut, bukan pemikir. Orang senyum itu kita seneng gitu. Tapi kalau baru gak seneng, murahan guya-guyu. Itu jadi manusia itu unik. Hanya sama, tapi cara nganalisis beda. Tinggal sedang seneng apa enggak. Lucu kan? Ada orang anteng di rumah itu kalau lagi seneng ya, oh itu anteng nggak banyak ngeluyur. Tapi baru nggak seneng, seneng ngomong gue nganggur. Nah, itu kita tidak pernah tahu. Kita simpulkan apa itu tidak pernah tahu. Makanya wisata, pernah ada orang wisata datang ke sini tak nasihatin. Orang wisata itu kan seneng di kampung-kampung yang terbelakang gitu, melihat orang manusia pohon, melihat apa. Terus saya bilang, itu kan kasihan kan, masa manusia jadi objek. Bahkan bayangannya ya kalau mereka jadi modern jadi gak menarik kan. Padahal kita yang orang pendidikan kan inginnya mereka terentas lah dari kultur itu. Ya itu kan nggak sambung kan. Yang satu bilang unik, masyarakatnya masih unik, masih naik-naik pohon. Tapi bagi orang pendidikan kan tersiksa kan. Ini bangsa kita, warga kita kok masih seperti itu.
Makanya orang wisata itu nasihati, kamu ke sana itu niat ngelihat apa niat mengentas? Kalau niat mengentas, tak jamin ada pahala. Enggak Gus, mau niat mengentas katanya. Niatnya baru sekarang apa mulai dulu-dulu? Ya, baru sekarang. Nah ini cerita dari manusia itu semudah itu, Pak. Nah setelah kamu ngaji ini, kamu tidak akan janggal terhadap kenapa Nabi itu begitu santai. Ketika tadi makanan misalnya satu wadah itu cukup untuk orang 300. Sampai Jabir yang undang Nabi kan hanya kambing kecil, cukup orang 6. Ternyata Nabi ngajak orang 300 lebih. Tapi Nabi bilang ya sudah semuanya makan cukup. Kata-kata Nabi kan zaman dulu belum ada beras, belum ada Allah itu bisa kok ngenyangkan malaikat tanpa makan itu. Susahnya apa ngenyangkan manusianya dengan nasi sedikit itu ya Nabi ya santai aja, semuanya kenyang santai. Ya ini itu iman-iman yang sudah benar-benar awal amarah, sudah Allah tidak harus terdikte oleh nasi. Kalau nasi sedikit harus cukup orang sedikit, kalau banyak harus orang banyak. Allah tidak perlu kena aturan itu semua, tidak perlu. Saya ini Tuhan kata kok kamu atur itu gimana, tidak bisa. Saya Pak Bakar hanya ngaji ini insya Allah Anda setelah baca mukjizat keramat itu tidak beda. Itu ada dua, beda karena bodoh, nah, itu memang harus kita tinggalkan. Yang beda karena bodoh, ada beda karena rumus ilmu, itu harus kita hormati. Saya punya sekian bukti beda ya kalau karena bodoh tentu kita tinggalkan. Tapi kalau karena rumus ilmu yang beda, misalnya gini, saya kiai yang lama di kota, saya akan lama kerja di Jogja. Mungkin perasaannya orang kota itu kalau ketemu tetangga, misalnya saya kiai, udahlah kalau ketemu tetangga itu nggak usah tanya. Ya kalau ketemu biasa aja, nggak usah tanya, nggak usah ramah, biasa aja. Itu mungkin bagus nasihat itu di kota, karena kalau di kota itu ketemu tonggo takok badhe tempundi mau kemana itu ganggu privasi. Jika bagian dari kebaikan baik sama tetangga ya jangan tanya, karena itu ganggu apa? Privasi. Tapi kalau di kampung dianggap sombong kan nggak tanya. Nah hal-hal seperti ini itu perbedaan karena ilmu. Memang di kota kulturnya seperti itu, di kampung seperti ini. Nah itu bukan perbedaan karena kondisi muqtadul hal. Memang kondisinya berbeda. Ya kondisinya apa? Berbeda. Misalnya saya sebagai kiai kan bayangkan kiai itu suka lah ngaji ibadah itu. Terus kamu karena orang kota sukanya pizza terus Gus kesini Gus saya naik makan pizza bareng kan saya malah terganggu. Kamu niatnya hormat tapi ganggu karena nah sehingga dulu sahabat, ini cerita sahabat, ada sahabat yang ditanya tabiin itu generasi setelah sahabat. Sifli wajah Rasulillah, tolong jelaskan ke kami wajah Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabatnya nangis. Oh maaf sekali, saya tuh gak pernah melihat wajahnya Nabi meskipun saya berpuluh-puluh tahun jadi sahabat. Juga gak pernah sowan Nabi. Saya sering jamaah sama beliau. Ditanya kenapa? Saya itu sungkan, beliau terlalu wibawa. Jadi bentuk penghormatan sahabat ini ke Nabi justru gak berani melihat wajahnya. Dan bukti penghormatan pada Nabi dia gak pernah sowan. Nabi itu punya anak, punya istri, punya cucu. Kalau sowan tuh ganggu. Jika dia cara berpikir ya itu bentuk hormatnya. Ya itu ya sah saja dia cara berpikir takdir begitu. Tapi ada beberapa sahabat yang justru saking cintanya sering melihat wajah Nabi, sering sowan Nabi. Itu haknya dia cara berpikir begitu. Nah kira-kira seperti itu. Jadi perbedaan itu ada dua. Ada yang karena bodoh, itu tidak kita ikuti. Tapi ada perbedaan karena pengetahuan. Ya kalau karena pengetahuan harus kita ikuti karena memang itu ya itu kan urusan sudut pandang. Dulu ketika Mekah dikuasai Sayyidina Umar setelah Fathu Mekah dan Umar sudah kuat betul, itu banyak sahabat yang dulunya orang Mekah. Itu sama Umar disuratin, cobalah kembali ke Mekah. Di Mekah itu kamu sholat di Masjid Haram sebagaimana 1000 sholat. Sekarang Mekah aman milik kamu, silahkan kembali ke Mekah. Tapi jawabnya sahabat tuh nggak mau. Paling di Mekah hanya dapat pahala 1000 sholat. Tapi kalau mengislamkan orang di daerah-daerah pedalaman itu dakbul ambiya. Ciri khas Nabi itu yang membenarkan orang itu, bukan di satu tempat. Terus sampai nambahin surat ini, wa alam anal ardo lam tuqaddis ahad, dan bumi itu tidak bisa loh mensucikan orang. Abu Lahab itu orang Mekah, Abu Jahal orang Mekah, tapi tetap begitu. Akhirnya jenis ini berpikir, ya sudah lah, gak di Mekah gak apa-apa. Andai kan Mekah itu bisa mensucikan orang, gak ada Abu Jahal, gak ada Abu Lahab. Akhirnya para sahabat gak kembali ke Mekah, tapi berkelana ke Syria, ke Syam, akhirnya ada Islam di mana-mana. Tapi ada juga yang Mekah itu kota suci, harus diisi orang-orang suci supaya yang brengsek-brengsek gak di sana. Ya sudah cara berpikir begitu. Nah ini cerita. Jadi ya sudah kalau perbedaan karena ilmu,
Ya sudah memang karena ilmu. Nah itu nggak apa-apa. Nah kalau sampean tanya, lalu bedanya apa Gus? Yang beda karena ilmu karena ya lihat saja kalau dia orang pinter bacanya banyak berarti bedanya karena ilmu. Tapi kalau nggak pinter kok berbeda ya berarti karena nggak tahu. Ini yang makalah yang saya siapkan. Begini, sekarang Indonesia itu dikepung oleh paham-paham keras. Sebetulnya untuk menghadapi paham-paham keras itu yang paling hebat tentu ilmu. Dalam banyak cerita, banyak saksinya juga. Pernah, ini masyhur sekali cerita ini. Sya'rawi itu ketemu orang ekstrim yang mau mengebom orang-orang Islam yang sedang main di bar. Gem lah kira-kira gitu. Karena di dunia Allah kok maksiat tok, ini baiknya mati aja daripada hidup, daripada ngeleng-ngeleng bumi gitu. Ditanya sama Sya'rawi, kalau betul mereka jadi mati, aina masiruhum? Lalu mereka mati terus kemana? Dijawab oleh ekstremis tadi, ya ilanar, karena mereka matu fi hinil maksiyah, mati ketika maksiat. Terus jawabnya si Sya'rawi, lalu kalau mereka ke neraka itu keinginan Rasulullah apa keinginan kamu? Apakah pernah Rasulullah itu berkeinginan umatnya mati masuk neraka? Ya enggak. Ya sudah, kalau itu tidak keinginan Rasulullah jangan lakukan. Itu kan satu ilmiah yang luar biasa. Rasulullah tidak pernah ingin umatnya mati dalam keadaan siap masuk neraka. Makanya tidak usah mati pas itu ya. Bener MC tadi, kalau mati milih tanggal dan milih tempat. Ya itu diantara pujian-pujian yang masyhur tuh, yang dulu sahabat ada yang muji Rasulullah itu, kulik tamu barroon mingkuli aibin, fakaan nama kulikta kama tasa. Jadi itu sebenarnya makalahnya sahabat, tapi yang untung Mustafa Atif karena dapat uang banyak dari nyanyi. Jadi itu sebenarnya makalah normal dari pujian seorang sahabat, tapi yang untung Mustafa Atif. Mungkin yang untung juga pengundangnya karena ternyata abadi ya. Tapi itu makalah itu. Nah cerita Imam Sya'rawi tadi, Sya'rawi Sya'rawi Mutawali Sya'rawi ya. Mufassir itu. Saya punya kitabnya itu 27 jilid. Saya sebagai peneliti itu ya ndak tasdek amat karena saya butuh adit ya, butuh penguat itu. Dan penguat itu pula yang saya bawa ke sini. Ya ini saya baca terjemahnya dulu, nanti saya baca Arabnya supaya dapat barokahnya Rasulullah SAW sebagai Jami'ul Kalim. Nabi pernah didatangi seorang Bedui. Bedui itu Arabi, orang kampung. Minta sama Nabi, karena Nabi itu udah orang kaya, tentu kira-kira saya bayangkan ya dikasih 50.000 atau 10.000. Si Arabi ini tidak terima, dan tidak terima ngomong di depan umum. Ketika Rasulullah tanya, apa saya sudah baik sama kamu? Kata si Arabi tadi, tidak. Karena kamu kikir hanya ngasih saya segini. Sahabat hampir marah saja, karena Nabi tersinggung gitu. Tapi Nabi lalu mengajak orang itu ke dalam rumah. Kira-kira kalau Indonesia mungkin ditambah 200.000 atau 300.000. Kemudian, apa ini cukup? Ya cukup. Kamu sudah puas? Ya puas. Fajazakallahu min ahlin wa asyiratin. Dipuji-puji Nabi. Kemudian kata Rasulullah, ayo kita keluar. Keluar nemuin khalayak begini. Khalayak rame. Kamu tadi mengkritik saya, menghujat saya di depan umum. Maka kamu sekarang harus memuji saya di depan umum supaya clear. Akhirnya mau dia, oke kita mau. Akhirnya muji-muji bahwa Muhammad orang baik, dermawan gini. Setelah itu dia pulang. Hebatnya Rasulullah ketika pulang kata Nabi begini, sabda Nabi gini, kalau saja dia pas benci saya itu kok mati, saya ulang lagi, kalau saja dia pas komentari saya buruk tadi kok mati, maka dia mati sebagai min ahlin nar karena berstatus pencaci maki Nabi. Akhirnya dia muji Nabi itu lewat disuap, lewat dikasih uang lagi. Loh itu sudah sah. Jadi saking baiknya Allah, Islam suapan itu juga sah. Itu kan muji Nabi itu karena di suap. Makanya ini penting. Jika dalam khazanah Islam itu memang agak aneh-aneh. Jadi di antara ceritanya dalam hukum-hukum Islam itu ada orang fasiknya minta ampun, tapi minta karena iman sama hadis bahwa nanti kalau ada orang mati disaksikan orang dua, apalagi kalau 4 min ahli jannah, maka dia min ahli jannah. Itu dia fasiknya minta ampun, nyewa orang. Nanti kalau saya mati bilang saya orang baik. Betul. Setelah dia mati bayar.
Ini baik, ini baik. Satu kampung nggak ada yang percaya ini saksi bohong. Tapi sama Allah diampuni karena kesaksian suapan ini. Lalu berarti jenengan ngalalo suap ya ndak, saya ada ngalalo suap, ngalalo sedekah. Karena sekarang kalau ada caleg bayar katanya sedekah. Ya sedekah terpaksa. Ini penting saya utarakan karena apa? Allah itu menilai itu tidak sama dengan pikiran kita. Makanya kubu sebelah ini terlalu ekstrem, memaksa Allah berpikiran kayak dia. Satu karena kurang ngaji. Nomor dua ya tadi emosinya lebih tinggi ketimbang intelektualnya. Ini penting saya utarakan. Ternyata orang yang nyuap tadi apa nilainya plus, yaitu dia iman sama dawai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang namanya saksi itu penting, cuma dia mendapat cara itu lewat suap. Tapi kan iman. Iman kalau dawai Nabi itu benar, kalau ada saksinya pasti min ahlil jannah. Terus dia nyari saksi harus dibayar ya dibayar. Sekarang sama iya 1 juta. Sekarang saya tanya di KPPS atau di mana-mana saksi pemilu itu dibayar enggak? Dibayar sah apa enggak? Sah. Jadi kadang kebenaran itu harus dibayar. Ini penting saya utarakan karena ada orang perempuan cantik dirayu, digaji supaya main di niklab, dibayar jadi orang maksiat. Lalu mungkin ada ustadz gaji dia, bayar dia supaya mondok. Nggak tahu terusannya apa, terus diwayah apa enggak tahu saya. Pertanyaannya ketika kamu bayar kemudian jadi santri, itu kamu dosa nyuap apa dosa sodako membiayai proses kebenaran? Sodako. Tapi kalau yang bayar untuk jadi pegawai niklab maka membiayai kemaksiatan. Maka pembiayaan ini penting secara fikih. Arahnya kemana? Ke hak apa ke batil? Jika di Fathul Mu'in diterangkan misalnya ada orang layak jadi pemimpin dan kemudian rivalnya itu orang yang menyesatkan atau calon perusak bangsa, ya maka calon pemimpin yang soleh itu wajib berkompetisi meskipun bibadlil mal. Karena kalau yang memimpin orang fasik, kampung ini rusak. Kalau yang memimpin orang soleh, kalau nggak bayar juga nggak jadi. Maka wajib bayar. Lah yang soleh bayar ini berstatus sedekah, tapi yang batil ini berstatus suap. Kenapa demikian? Karena yang namanya riswah atau ada yang baca ruswah adalah pembayaran untuk mengehakkan barang batil dan membatilkan barang hak. Sementara pembiayaan orang soleh adalah untuk memperkuat. Nah orang tuh nggak tahu, yang ngajinya tidak hatam-hatam tuh taunya pokoknya ar-rosi wal murtasi benar. Tapi nggak pernah mikir lalu definisi riswah atau ruswah itu apa. Ini bukan provokasi supaya semua calon bupati gubernur nyuap, enggak, hanya nyuruh mereka sodako saja. Jadi kalau nggak jadi, tapi sodako betul ya, kalau nggak jadi ya tetap ikhlas ngomong dari awal memang sodako. Lah soal gremeng ya bawaan manusia gitu ya. Ya nggak apa-apa, kami tetap gremeng. Ini penting saya utarakan, makanya menurut saya itu bangga dengan Pak Hamid karena sepupu mbah saya itu karena alimnya. Meskipun banyak orang mensifati beliau wali dan memang wali betul, tapi saya tetap menstatuskan beliau orang alim yang dari kelaziman alim itu beliau wali. Jangan dibalik, wali dulu baru alim. Karena dalam beliau orang Lasem dan kaidah di Lasem itu fakullu alimin waliyullah walaysa kullu waliyillah aliman. Jadi kalau kaidah di daerah Jawa Tengah itu semua orang alim pasti wali, tapi kalau wali tidak mesti alim. Sehingga kalau menstatuskan alim itu keren, kalau di Jawa Tengah status alim itu keren. Dan soal keramat yang kaitannya dengan Mbah Mun itu masyhur itu dulu ketika Mbah Hamid santai-santai sama Pak D. Taifur sama keluarga lah. Beliau mau istirahat, kemudian yang datang Kiai Maimun, Mbah Mun zaman itu masih dipanggil Gus. Topo pur, ada Pak Taifur di situ. Kata Pak D. Taifur, kalau manggil Pak D itu Gus Mun. Dan itu Mbah Hamid ngendikan rojulun alimun wali. Ada Pak Taifur, orang lelaki yang alim yang wali. Di beliau muji Mbah Mun juga alimun dulu, rojulun alimun wali. Ini penting saya utarakan karena kesanatan keilmuan beliau jelas dari beberapa keluarga di Lasem. Karena di daerah Fakhriyah itu yang tempat lahirnya Pak Hamid juga lahirnya mbah saya. Itu mbah-mbahnya sudah orang alim, termasuk Kiai Sidik Jember itu juga lahirnya di kawasan pondoknya Pak Hamid Fakhriyah. Dan Kiai Sidik punya anak yang namanya Ahmad Sidik yang jadi apa? Rois Am yang sekarang ada Gus Wirjon macam-macam, itu semuanya juga keluarga Lasem. Nah saya cerita keluarga ini penting bukan karena tafakhur atau tabai, bukan, karena Allah itu
membuat satu tradisi besar memang lewat dzurriyyah. Sehingga Allah ngendikan misalnya ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Karena tanpa dzurriyyah itu enggak ada tradisi, enggak ada kultur. Misalnya saya menjadi hafal Quran, dulu bapak saya itu tiap zaman Pak Hamid masih sugeng, yang semaan di sini itu pasti bapak saya, namanya Kiai Haji Nur Salim. Kadang diajak baca Quran di kamarnya Kiai Hamid. Karena kalau bapak saya itu mantu ponaan sama Pak Hamid. Itu dulu bapak saya memotivasi saya supaya hafal Quran itu gini, kowe kudu hafal Quran. Nak kowe hafal Quran, iku kepaten obor. Kok anak merapal luwe duwe alasan. Jadi kalau ada Gus tidak alim itu mesti salah bapaknya. Karena kalau bapaknya bisa baca Wahab, anaknya mau baca primbon tuh malu. Tapi kalau bapaknya sudah bacanya WA, anaknya jadi primbon. Era cucu sudah dukun, era cucu sudah kayak Dimas Kanjeng, nanti itu pasti. Karena nggak ada rasa malunya. Tapi kalau bapaknya alim baca Wahab misalnya, juga Qanaah, anaknya juga itu figurnya, cucunya juga gitu figurnya. Makanya disebut dzurriyyatam ba'duha min ba'd. Ini penting. Dulu Mbah Mun itu sering ngijazahi saya, itu persis ijazahnya bapak, ijazahnya Pak Hamid. Kalau punya amplop itu ya dibeda-bedakan, ini amplop dari tamu, ini dari pejabat, ini dari orang fakir. Jika penggunaannya juga sesuai itu, tidak serampangan. Karena dianggap amanat, kalau kita salah tasarruf maka menjadi hisab. Kalau sekarang enggak, salah dikumpulkan. Orang desa salam template wadol pitik kuru, wedhus kuru. Ambek guse dikutuku HP seri terbaru, itu kan kasihan ya. Padahal sing salam template itu ibunya kerja di Malaysia, mungkin gelantungan ngecat tembok di Malaysia. Hasil salam template digugus tuku HP terbaru, itu kan nggak imbang. Nah juga tuku tasbih kan sumbut. Ini bukan nyindir tapi ngamuk. Jadi ini penting karena semuanya itu ada hisabnya. Walatus alunna yauma idzin anin naim. Karena tradisi ini harus kita teruskan ala qadril istithaq. Karena itu nanti yang mengawal ilmu. Kemudian termasuk tradisi mengakui santri goblok, ini penting. Itu enggak ada santri sebarokah santri goblok. Makanya dulu Mbah Mun, Mbah Hamid, Kiai alim itu kalau sama santri goblok ya tidak benci. Enggak kayak sekarang semua orang bikin sekolah unggulan. Sekolah unggulan itu kritik saya hanya memproduksi orang-orang yang nantinya mendapat. Kalau kamu punya santri hafal Quran, nanti hadiahnya umroh. Tanglanya umroh, santri pinter hadiahnya beasiswa. Tapi hubungannya sama negara itu mendapat. Sementara santri yang goblok hidup di pedalaman Kalimantan karena di sana belum ada masjid, bikin masjid. Sebagian hartanya dipakai masjid, sebagian hartanya dipakai bangun masjid. Ini yang goblok pendiri masjid, yang pinter pengajian di masjid dibisarohi uang kas masjid. Artinya gini. Ya kalau halalnya halal, tapi kita mbok yo roh hikmahnya orang-orang goblok gitu. Supaya kita tetap ngaji Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua ini ada gunanya. Subhanaka ma khalaqta. Jadi semuanya ada gunanya. Maka bagi santri-santri yang goblok tolong nanti saya di-Fatihai karena saya ini pembela Anda. Loh yang ngomong biar saya karena saya terkenal santri pinter. Kalau yang ngomong sampean goblok kan nggak ada yang percaya. Oh, padune padha gobloke kan gitu. Yang ngomong harus saya. Saya itu niru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau ada santri serabakat pinter itu diwaris sak surat usung nang mulai pinter. Banyak itu. Balighu anni walau ayah, ada sahabat ngaji hanya diajari idza zulzilatil ardu, sudah kamu pulang, sudah pinter. Karena betul. Sekarang coba diangen-angen, ada santri alim alamah, mungkin bakasnya furu'iyah, gimana hukumnya Jumatan jumlahnya itu 40 kurang atau 40 pas imam, kemudian ada yang batal satu, hukumnya gimana? Dia mikir furu'iyah, sementara yang goblok dia di desa tertinggal gak ada masjid, piye caranya dia masjid? Ini bikin aslul ibadah, yang sini sudah khilaf tentang yang gak penting. Jadi orang goblok kadang lebih keren. Akhirnya apa? Duriannya yang goblok nanti jadi orang alim alama ngekholi wong goblok karena pendirinya biasanya orang pati pinter. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ada bikin sesuatu itu sia-sia. Nah, saya ini korban ilmu itu. Akhirnya santri saya banyak yang nggak jelas.
Ya, tapi ya saya terima saja. Saya santri itu macam-macam. Ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang goblok, ada yang baru tobat kemarin, ada yang Cina lagi seneng ahli sunnah wal jamaah, macam-macam. Semuanya ngaji sama saya. Karena saya tetap berkeyakinan Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ini penting saya utarakan karena khazanah kita ini jangan digerus oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pernah ada di hadis Muslim, ini cerita di Sahih Muslim. Ada seseorang sedang sujud, kemudian diinjek oleh orang fasik. Saya ulang lagi, diinjek. Rokobanya, yang diinjek itu rokobanya. Lehernya itu diinjek sama orang fasik. Kemudian si yang sujud tadi bersumpah, wallahi la yaghfiru wallahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Itu Allah kemudian mewahyukan sama Nabi di zamannya. Wahyunya adalah, mangdalladzi yata'alla alayya, alla aghfira li fulan. Laqad ghafartu dzunuba wa ahbattu amalak. Siapa yang mencantut namaku dengan menstatuskan saya tidak bisa memberi maaf, sungguh orang itu saya maafkan, dan yang ahli ibadah amalnya tak cabut semua, tak hapus semua. Karena Allah tuh nggak boleh distatuskan sesuai keinginan kita. Kita sedang soleh terus mengatakan orang lain tidak soleh, Allah tidak akan ngampuni. Ngampuni tidak, itu wilayahnya Allah, dan Allah yaf'alu ma yasha, dan Allah berkali-kali memaklumatkan dirinya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi ini kubu sebelah nyifati Allah hanya wa yu'adzibu, kubu sebelah kan gitu. Tidak pernah kalau Allah disifati yaghfir. Bagaimana Allah gak tersinggung? Allah selalu distatuskan yu'adzib. Kira-kira kalau Allah kan gini, saya ini bisa u'adzib, bisa aghfir, kenapa status saya tinggal yu'adzib? Ini ngaji di mana? Khatam enggak kan gitu. Makanya resikonya ahli sunnah itu masyhur tuh Pak Hamid Pasuruan, tamu macam-macam diterima. Ketika orang benci Golkar itu ada tamu dari Golkar juga diterima. Ketika orang nggak mau diberi hadiah oleh orang Golkar, Pak Hamid ya diterima. Bilang ke bapak, mengaku lo mau wainur, duit enggak ono gunane dhewe. Sing marai rawan hisab itu kan kamu dapat uang nggak jelas kemudian kamu pakai pribadi. Kalau orang-orang soleh kan nggak pernah dipakai, kan aman saja. Loh, dihisab apanya? Wong hanya peralon. Kalau istilahnya Pak Hamid itu peralon. Datang diberikan orang lagi, datang diberikan. Kalau kena kamu kan hisab. Terus kamu nyate makan wareg glegeken, nah itu uangnya nggak jelas dipakai nyate glegeken, ya mesti hisab. Kalau nggak jelas ya disedekahkan. Kalau ingin bebas apa? Hisab. Tapi kalau sering sedekah biasanya nggak bebas dari miskin. Tapi kalau kamu wali kan tetap ya Pak Hamid itu masyhur bisa kok. Tapi kan nggak jadi miskin. Kamu nggak terkenal sakok tapi miskin. Ini nggak wali. Ini penting. Jadi kebanyakan orang ekstrim karena mensifati Allah Ta'ala itu hanya dengan status yu'adzib, tidak dengan status yaghfir. Dan itu mereka harus ngaji lagi. Kurang apanya Rasulullah SAW? Nabi sebagai manusia benci sekali sama pembunuh Hamzah karena qatilu ahabbin nasi ila Rasulillah. Itu sama Wahsy. Siapa yang nggak tahu Wahsy? Qatala ahabban nasi ila Rasulillah, itu qatala Hamzah. Dan ketika Nabi nyuwun sewu maksud no Wahsy, Allah malah menurunkan ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim. Ada pilihannya aw yatuba alaihim. Apa yang terjadi? Justru Allah mentobati Wahsy. Memaafkan Wahsy, mentobati Wahsy. Ada sahabat yang dipuji Nabi hamamatul masjid, akhirnya su'ul khotimah. Kita tahu ceritanya siapa? Sa'labah. Makanya kata Mbah Mun sering cerita ke saya. Banyak orang darani saya itu tidak jelas, kata Mbah Mun, karena saya sama siapa saja baik, sehingga banyak yang nuduh saya itu tidak jelas. Kata beliau, ulama paling jelas ya saya ini, karena masih orisinil, kata beliau. Tapi pakai bahasa Jawa, karena tadi Mbak Idris bilang ada yang MA ya, Madura asli tadi, makanya saya terpaksa bahasa Indonesia tadi. Kata Mbah Mun, ulama paling jelas ya saya, karena saya menyikapi siapa saja baik, karena di hati saya hanya membaca laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adziba. Kenapa kamu memvonis si buruk? Bisa saja nanti baik. Yang sedang baik bisa saja nanti bu. Kalau nasib seseorang nggak jelas, kenapa kamu sikapnya jelas? Nah, ini orang-orang nggak ngaji itu memaksa orang lain jelas. Ini kubu sebelah pasti salah, ini pasti benar. Manusia kok dipasti-pastikan gimana? Kita ini tidak nabi. Kalau nabi maksum pasti benar. Kalau sampean apa? Maksum bisa. Jadi ketidakjelasan para ulama ini berdasar konstitusi tadi bahwa itu wilayahnya Allah. Ini penting saya utarakan. Jadi penting sekali. Jadi orang yang sedang fasik sekarang bisa saja nanti tobat. Yang sedang sekarang soleh bisa saja nanti masalah.
Jika Rasulullah tetap mengajarkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi kalau ngaji itu khatam. Khatam itu begini misalnya ya. Saya pernah ngaji Ihya, belajar Ihya khatam. Bahkan saya punya takrirannya berdasar kitab Ithaf, sarahnya Ihya. Kalau ingin tahu sanadnya sarah Ihya, ya misalnya Gus Idris ini, Idris ngaji Mbah Hamid Pasuruan, ngaji Mbah Dimyati. Mbah Dimyati ini ngaji sama kakaknya Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud ngaji sama abahnya Kiai Abdullah. Kiai Abdullah ngaji sama abahnya Kiai Abdul Manan. Kiai Abdul Manan ini mulazim terhadap Sayyid Murtado Az-Zabidi. Jadi kalau santri Salafiyah ini ya kira-kira tokoh Sabiah. Karena Mbak Idris Sadisa ya kira-kira sampean itu dari pengarang Ithaf itu baru tokoh berapa? Sabiah, masih keren. Turun pitu. Masih kaya lah. Lah kamu kok miskin? Turun ke wolu katanya kan. Jadi nanti kalau kamu masih keren. Itu sampean ngaji kitab kalau khatam. Saya ulang lagi kalau khatam itu memang ada bab-bab di mana ulama itu harus tegas, harus tafriq bainal haqqi wa bainal batil. Oke, itu bagus. Mana yang hak, mana yang batil kita bedakan. Di bab itu bagus. Tapi kalau nanti kamu ngaji bab tawadhu, lihat di Bidayah Hidayah atau di semua kitab tasawuf, bab tawadhu itu kalau melihat kamu orang kafir, kamu melihat orang apa? Kafir. Ini aso ma'akufri, ini maksiat wajar dia kafir. Saya ini muslim kok maksiat. Fadam bi akbah, maka dosa saya lebih buruk. Melihat orang tua, mesti ada aksaru ibadatan. Ini lebih tua, pasti ibadahnya lebih banyak. Nanti kalau melihat anak kecil, ada azharu minni sinnan, pasti maksiatnya banyak saya. Jika terus evaluasi gitu, sehingga nggak pernah takabur. Misalnya di sini, saya ini kan gayanya keren, duduk di atas sampai di bawah. Gayanya tok. Hakikatnya sampean lebih sombong karena memerintahkan saya. Jadi panitianya itu, makanya saya merasa tawadhu saja meskipun berdiri. Karena hakikat saya ini makmur, diperintah. Panitia ini, penyelenggara ini amir, pemerintah. Kira-kira sombong mana? Itu sekali saya tidak memaafkan, finnar itu. Tapi insya Allah tak maafkan. Iya masih insya Allah. Jadi ini penting. Jadi mbok ya orang-orang yang ekstrim tuh mikir keinginan Rasulullah SAW itu umatnya meninggal dalam keadaan baik. Makanya benar tadi notolen tadi kalau doa kalau ingin mandi itu memang harus ada jadabnya. Tapi yang asli loh ya, jangan gaya-gayanan. Ya asli betul, yang nggak khilaf memang asli. Itu ada seorang wali doa di depan Nabi itu begini, ya Allah saya harus jadi orang soleh. Allah diharuskan itu kan nggak sopan ya. Ya Allah saya ini harus jadi orang soleh. Kenapa? Sekali saya soleh maka surroh habibu, yang seneng kekasihmu. Sekali saya fasik maka yang seneng musuhmu, yaitu iblis. Tinggal jenengan milih mana, nyenengkan kekasihmu apa nyenengkan musuhmu. Akhirnya dapat aku ya sudah soleh aja soleh ini kok doa kok neror orang ini. Kira-kira gitu. Jadi ya Allah saya harus jadi orang soleh. Kalau saya jadi orang soleh surroh habibuk, yang seneng kekasihmu. Kalau saya jadi orang fasik yang seneng musuhmu. Sedangkan tinggal milih saja menyenangkan kekasihmu apa menyenangkan musuhmu. Kira-kira Allah seneng mana? Seneng menyenangkan. Wah itu doa paling mustajab. Tapi syaratnya harus anti bikolbin dan dari ijazah gak mandi, itu ijazah gak mandi. Maka ini tidak saya ijazahkan. Nanti kalau kamu ngalami isak sendiri, ngalami wujdi sendiri, terus ngalami itu insya Allah makbul. Ini mau gaya-gayaan copy paste, enggak diterima itu. Jadi wali-wali dulu itu kalau berdoa itu sederhana, tapi dari hati yang paling dalam. Makanya Nabi Musa itu terkenal, orang paling seenaknya sendiri dan Nabi Musa hubungannya dengan Allah. Tapi sama Allah dimaafkan karena orisinil, tidak bikin-bikin. Rasulullah juga itu, kalau sudah marah itu doanya gitu. Cuma celakanya ditiru Nerawarisman dulu itu. Nabi itu ketika perang Badar itu jelas kalah, nggak mungkin menang, sudah jelas kalah. Nabi hanya 313 orang kafir 1000 dengan perlengkapan apa? Sudah lengkap semua. Setelah perang dilihat itu jelas kalah. Seri awal yang memang kalah betul. Doanya Nabi apa? Allahumma intuhlik hadil isobah lam tu'bad badal. Ya ampun Gusti, silahkan bikin kalah, tapi ra ono sing roh najenan pangeran. Mohon lahiran jenazah di pangeran, serano sing roh. Nggak ada ibadah. Intuhlik hadil isobah lam tu'bad badal ya. Kalau engkau menghancurkan kelompok saya ini, jenengan sebagai Tuhan tidak ada yang nyembah lagi. Karena yang nyembah tinggal kelompok kita. Tapi yang ngendikan Nabi, kalau kamu niru tidak bisa.
Gak bisa kamu doa, ya Allah saya ini santri salafiyah, kalau saya bodoh menjadi presiden buruk terhadap alumni salafiyah. Gak apa-apa sekali-kali doa gitu. Tapi kata Allah lainnya masih banyak. Tapi itu syaratnya tadi harus ada al-wujdi wasima. Jadi makanya Imam Ghazali punya kitab al-wujdi wasima. Karena ada masrob, ada syarab. Jadi wali mengikuti para nabi itu ada masrob, ada syarab. Sehingga perasaannya itu beda. Saya punya sekian contoh. Makanya tadi saya bilang di sini yang cerita nanti tak baca Arabnya ya tabarruk dengan jamil apa kalim. Jadi Nabi menyontohkan gini ya. Hubungannya Nabi dengan umatnya itu kata Rasulullah ibarat orang punya unta atau sapi yang susah gitu. Yang sarodat itu berat. Kalau bahasa sini nama betul. Yang larat ya Pak? Melayu. Terus orang-orang lain ingin membantu. Kubu sebelah ingin bantu. Tapi ketika mereka ingin bantu malah unta ini tambah lari karena asing. Semua selain pemiliknya ini kan bagi unta itu asing. Jadi mau dibantu ditangkap tambah lari karena ini orang asing semua. Ngajinya agak jelas, asalnya agak jelas, tapi mau ikut umat Islam ini asing semua. Akhirnya kata Nabi yang punya unta tadi datang, kemudian ngambil rumput, terus unta itu dipanggil, kemudian unta itu mengikuti. Kata Nabi, ibarat saya seperti itu. Kalau saya yang memimpin Islam, saya yang merawat umat saya, maka umat akan mudallalah, akan nurut. Tapi kalau yang rumat kalian, malah Islam menjadi kacau. Kenapa menjadi kacau? Karena tadi nyifati Allah saja salah. Orang Islam baik dihukumi kafir hanya karena tahlilan, hanya karena manakiban dihukumi kafir. Sekarang inginnya Nabi orang menjadi muslim apa kafir? Inginnya Nabi orang menjadi muslim apa kafir? Muslim. Lalu gara-gara melakukan perilaku tertentu dihukumi kafir. Iya, Zara Wali Songo musyrik, nyekel patok musyrik. Katanya minta sama mayit. Padahal saya andekan jadi mayit itu dijaroi sampean nggak seneng. Nggak senengnya karena ya kadang murid itu jari gurunya ya kurang ajar. Masa gurunya dibilang gini, ya Allah, ingkana musinan fazid fi ihsani, wa ingkana musian fatajawaz anhu. Kata gurunya, soleh tenan darani ingkana. Makanya saya tidak suka zaman ziarah ke saya. Kecuali doanya ditasihkan dulu ke saya. Makanya nggak boleh ziarah itu pada Nabi, bisa murtad kan? Coba itu baca di depan Nabi, murtad gak? Ya Allah kali ini baik maka gini, kalau buruk. Masa Nabi baiknya ingkana? Lah orang-orang yang menyerang kita kan, itu gak ada zaman sahabat doa seperti itu. Ya mesti gak ada, mana mungkin sahabat baca itu di depan Nabi. Masa Nabi didoain, ya Allah kalau dia baik maka fazid, maka kalau dia buruk, ya gak mungkin. Lah mereka nyerang kita itu gak ada dalam sejarah sahabat. Ya sahabat kok nahlili Nabi itu gak nabi, mau didoain maghfir lahu. Kan nanya kanjeng Nabi jadi ngono iku lahu. Ya mesti saja sahabat gak akan tahlilan yang kabudut itu Rasulullah, bahkan diistilahkan kabudut saja salah, intaqala ila rafiqil ala. Nah kalau sampai harus ditahlili, kalau enggak yang rokok betul. Amalnya pas-pasan, dosanya berkelanjutan. Kondak gimana? Punya tanah warisan yang hasil ngerebut milik orang lain, kamu sudah mati, dipakai anak cucumu, ini berkelanjutan enggak dosanya? Berkelanjutan, berseri-seri. Mereka kalau nyerang kita kan sahabat tidak melakukan itu untuk Nabi, ya nggak mungkin lah sahabat mendoakan itu pada Nabi, kan nggak mungkin. Coba kalau kamu jadi mayit, terus kamu gurunya, terus ada murid kamu bilang Allahumma ingkana musinat fazid fi isani wa ingkana musian fatajawaz anhu, mesti kalau kamu bisa bangun. Ya Allah cong meyakini saya soleh itu masih ingkana. Kalau guru saya soleh maka, kalau guru saya buruk maka, itu kan taklek namanya Pak, itu kan kurang ajar. Saya tidak pernah doa gitu di depan Muhammad Basuran, tidak pernah. Saya kalau doakan bangun dan tidak pernah gitu. Allahumma ali darajati fil jannah gitu. Saya nggak pernah, ingkana nggak pernah. Karena andekan itu saya juga sama kok. Cuma kalau ada orang doa di bangun gitu ya karena orang lain ya tak biarin, tapi saya tidak bilang amin, ya biarin aja sudah. Tapi kalau santri sarang nggak usah lah doa ya apa? Ingkana. Masa meyakini solehnya gurunya kok nunggu? Ini bukan ijazah, ini marah ini. Jadi pelurusan ini. Saya ulang lagi, ngaji itu harus khatam.
Pentingnya khatam tadi, kalau di bab tafriq bainal haqqi wa bainal batin, seakan-akan kubu sebelah ini benar karena tegas. Tapi kitab itu tidak hanya bab itu, juga ada bab tawadhu. Di bab tawadhu itu, misalnya kita melihat orang kafir, ini wajar maksiat kan dia kafir. Masa saya mukmin maksiat? Dan ini kafir bisa saja nanti husnul khotimah. Saya muslim bisa saja su'ul khotimah. Jika tetap tawadhu. Melihat yang lebih sepuh ini aksaru ibadatan minni. Melihat yang kecil asghar berarti aqallu maksiatan minni, sehingga melihatnya itu tawadhu. Jadi kalau di bab tawadhu semuanya orang itu mungkin. Nah di sini Rasulullah SAW mengajarkan, ketika malaikat Jabal bilang, Muhammad, orang yang mendustakan kamu saya tungkepi gunung biar mati semua. Kata Rasulullah, saya berharap keluar dari tubuh mereka min aslabihim, dari keturunan mereka orang-orang sing mukmin. Sudah karuan kafir saja Nabi tidak berhenti berharap. Jangan-jangan nanti keturunannya mukmin, dan itu betul. Kita tahu Abu Lahab punya anak Darrah itu mukminah, Abu Jahal punya anak Ikrimah juga mukmin. Dulu Walid bin Mughirah musuh besarnya Rasulullah punya anak Khalid bin Walid. Sekarang orang-orang yang abangan nggak hafal Quran, kadang anaknya hafal Quran lewat program PTPG, kadang yang hafal Quran malah anaknya nggak hafal. Makanya kalau pas wisuda sampai bingung. Gurunya itu sampai nangis. Kenapa nangis? Ini anaknya orang nggak hafal Quran tapi sudah hafal. Saya gurunya nggak hafal kata. Lah kenapa bisa jadi hafid? Karena guru sewaan kata. Itu banyak sekali. Ini penting saya utarakan supaya ekstremitas itu berkurang. Logika-logika yang dibangun ulama itu ngikuti riwayat. Agama itu ngikuti riwayat, bukan sekedar akal. Saya punya contoh ketika kitab Ihya menutup kitabnya, yaitu Imam Ghazali. Itu ada dua orang, ini di akhir kitab Rojak dan dipakai nutup kitab Ihya sebagai rojaknya Imam Ghazali. Ada dua orang min ahli nar dipanggil sama Allah. Ini sekaligus ijazah, kali ini ijazah betul. Yang dipanggil ke surga itu masih muqayyad dan biangkalil jahim, masih muqayyad, masih dibelenggu sama atribut neraka. Terus sama Allah ditanya, piye jong kabarin rokok? Wah syarra maka dan Gusti mun rokok jenengan takokno sekarang ra enak jen. Terus kata Allah, ya sudah kamu kembali ke sana karena kamu memang orang fasik. Itu lari, semangat mau ke neraka. Ini ijazah. Semangat disuruh kembali ke neraka itu semangat lari. Allah tanya, "Loh, Cung, kenapa kamu semangat?" Ya Allah, saya ini sudah kapok. Dulu ketika di dunia kamu perintah, engkau perintah, saya tidak semangat. Maka kali ini jenengan perintah saya semangat. Karena saya sudah kapok. Setiap engkau perintah saya ada lari semangat ke neraka. Nah barokahnya semangat masuk neraka ini, kata Allah, ya sudah kamu di surga saja. Maka ijazah nanti kalau ada pengumuman silahkan masuk neraka, kamu harus lari sekencang-kencang. Karena itu perintah Allah apa? Yang ketika kita di dunia kalau diperintah males-malesan. Kalau kamu diperintah sholat subuh jamaah kan males-malesan. Dan itu menjadi kita masuk neraka. Sebagai kafarah itu ya Allah, karena ini perintah engkau, saya tidak malas-malasan lagi. Wes membalikin rokok, lari semangat. Allah akhirnya harus dimaafkan. Panggil lagi, sudah di surga saja. Barokahnya semangat masuk neraka. Nah ini ijazah ini. Ya diterima ya. Kok enggak semangat terima ya. Yang kedua enggak. Sudah kamu kembali ke neraka, pelengahan gitu. Enggak semangat. Allah dilihat terus. Enggak semangat. Kenapa kamu toleh-toleh? Ya Allah, saya tidak pernah ngira ketika engkau manggil saya ke surga, kemudian engkau kembalikan lagi ke neraka. Ya sudah di surga saja, barokahnya husnudzon. Jadi ini ijazah, kamu milih dua itu, milih yang mana terserah. Artinya apa? Logika kamu itu tidak mesti masuk apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu logika kamu kan tidak masuk, tapi Allah yaf'alu ma yasha. Ini penting saya utarakan. Nah tapi orang-orang ekstrim itu maunya nyifati Allah dengan status yu'adzib, yantakim, jabbar, qahar. Sifatnya Allah Ta'ala itu 99. Kenapa apa kamu hanya satu? Jadi tetap saja menghadapi fenomena seperti ini tetap laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzib. Sehingga setahu saya Mbah Mun, Mbah Hamid Pasuruan, guru-guru kita, habaib yang alim-alim itu melihat tamu macam-macam ya dilayani semua. Karena ini ngadepi fenomena sosial yang semuanya tidak jelas. Kalau nggak jelas apa? Ya kita bisanya berharap karena afdalul ibadah itu intidharul farad. Kalau belum Islam sekarang kita harapkan nanti. Kalau bapaknya enggak kita harapkan anaknya. Kalau anaknya belum kita harapkan cucu
cucunya. Karena agama ini limangka nayarjuwo hawal yaumal akhir. Agama ini bagi yang terus berpengharapan, bukan bagi yang putus asa. Ini yang penting saya utarakan. Jadi apalagi Allah sudah punya rencana tadi, yang goblok-goblok di pedalaman Dayak bikin masjid, yang pinter-pinter ramen lomba untuk sangu, untuk umroh. Kira-kira memberi sama mendapat pahalanya keren mana? Memberi. Tapi tidak usah jadi goblok. Goblok tidak usah direncanakan, sudah terjadi. Jadi makanya saya bela karena sudah terjadi gitu. Tapi tidak usah direncanakan. Nanti terus wah goblok aja cara Gus Bak gak apa-apa ndak. Sudah kadung ini cuma kita itu iman ya. Jadi karena yang pinter itu yang jumlahnya tidak banyak. Ini kita bully saja. Karena kamu bully pun tetap mulia kan orang pinter ini. Tapi kalau orang goblok gak dibela habis dia. Yang pinter buat dikritik kayak apa kan tetap mulia kan. Lah yang muji sudah banyak saya ngeritik saja lah. Ini tidak akan jatuh. Tapi yang goblok ini kan nggak ada yang bela. Saya sebagai umatnya Rasulullah, pecinta umat Rasulullah tak bela, tenang saja. Ada hikmahnya apa? Hikmahnya orang goblok. Betul loh, saya itu sering ketemu dokter, ketemu profesor tuh nangis. Tak tanya kenapa nangis. Bapak saya itu petani, saya di Jogja sampai jadi dekan, jadi rektor. Tapi saya sekarang rektor. Anak saya sekedar SMP naik itu sudah senang. Nggak dengar kabar ketangkep BNN sudah senang. Padahal saya ini ahli metodologi. Ternyata pinter bapak saya. Karena bapaknya tadi hanya petani bisa menjadikan anaknya profesor. Tapi profesor tidak mesti bisa jadi. Anak saya naik SMP aja sudah senang. Karena Allah ingin membuktikan pinter kamu itu tidak ada artinya di depan iradatullah. Di depan apa? Iradatullah. Supaya orang tunduk. Lu coba yang jadi ulama tabi'in itu rata-rata abnaul mawali. Anaknya budak yang dimerdekakan. Karena Allah seperti itu. Ada yang tokoh yang tadi zuriyatam ba'duham empat itu harus kita jaga. Saya termasuk orang yang ditakdir punya mbah-mbah alim itu juga harus dijaga. Yang enggak alim peluangnya masih banyak. Banyak sebanyak-banyaknya. Asal tadi lewat jalur sregep dan kalau bodoh ngaji saya nanti. Tak ajari robbana ma khalaqta hadza napa? Karena ayatnya gitu, min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Terus terakhir ditutup wa mimman hadaina wajtabaina. Itu umum. Tidak jalur nasab. Siapa saja yang hadaina wajtabaina. Ini penting saya utarakan. Jadi ini sebagai penutup tak baca teks Arabnya supaya kita dapat barokah jami'ul kalim. Karena sebarokah-barokahnya bahasa Jawa atau bahasa Indonesia masih barokah bahasa Arab. Cuma kalau tidak saya terjemah dulu, nanti saya baca ini kamu amin amin dikira doa aja sih. Makanya ini diterangkan dulu biar gak korban apa diamini. Karena saya ini pernah jumatan di satu kampung, imamnya itu sepuh. Imamnya sepuh, khutbah itu gak selesai karena dia gak bisa menyelesaikan sesuai teks di bukunya itu. Yang belakang mangkel terus amin amin. Akhirnya Pak Khotib ngadeg lagi, tunggu. Ini masih teks Arab tapi yang belakang sudah apa? Amin amin. Ya saya baca. Nah disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya anak Arabian ja'ahu yatlubu min husay'an fa'atahu. Sumaqala ahsantu ilaika. Dikasih sesuatu ya tadi saya contohkan misalnya dikasih hanya 10.000. Qala al-Arabiyullah wala ajmalta, kamu ya belum berbuat baik. Faghadibal muslimun wa qamu ilaihi. Orang-orang Islam marah besar karena Nabi dikomentari la ajmalta, kamu tidak orang baik. Fa asyara ilaihim an kuffu, kata Nabi jangan kamu pukulin. Kalau di Madura sudah tuntas tuh kena celurit itu kalau. Sumaqoma, kalau di MA tadi ya, di Madura asli tadi ya. Sudah tuntas. Sumaqoma wa dakhala manzilahu. Setelah itu terus arsala ilaihi sallallahu alaihi wasallam wa zadahu syai'an. Kemudian Nabi menyuruh dia, ayo masuk rumah terus ditambahi. Faqala ahsantu ilaika qala na'am fajazakallahu min ahlin wa asyiratin khairan. Setelah ditambah banyak sama Nabi, saya sudah baik sama kamu. Wah, baik kalau sekarang baik. Itu mengatakan baik karena ditambah uang loh. Bukan karena dari nuraninya, karena ditambah uang, ditambah duit. Amplopane ditambah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka qulta ma qulta wa fi nafsi ashabi min dzalika syai'un. Fa in ahbabta faqul baina aydihim ma qultu baik. Ma qulta baina yadayya hatta yadhaba ma fi sadrihim alaika. Kamu tadi ngomong dan menjadikan sahabat saya tersinggung. Coba sekarang klarifikasi supaya mereka clear apa?
Itu menunjukkan klarifikasi itu termasuk wataknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kamu menyinggung saya di depan umum, maka sekarang kamu muji saya juga harus di depan umum supaya clear, supaya mereka tidak punya perasaan macam-macam. Sudah akhirnya qala na'am falamma kana al-ghadu awil asyu ja'a faqala sallallahu alaihi wasallam inna hadzal arabiyya qala ma qala fazidnahu fazama'nahu radiya kadzalik qala na'am fajazakallahu min ahlin wa asyiratin khairan. Terus faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini penting ya bagi semua dai, bagi semua ustaz, masali wa masalu hada masalu rajulin lahu naqatun syaradat alaihi fattaba'an nasu atau fa'atba'an nasu falam yaziduha illa nufuran fanadahum sahibuha khallu baini wa baina naqati fa inni arfaku biha minkum. Jadi namanya unta, sapi atau kuda itu lebih terbiasa sama pemiliknya sama orang lain, sama pemiliknya. Kalau orang lain ikut bantu ketika berat malah tambahlah lari. Sama kiai sama umat tuh, kalau kiai kan punya syafaqah sama umat, maka ininya umatnya dimaafkan. Tapi kalau kubu sebelah ininya mengkafirkan, mendosakan, membid'ahkan, itu bisa diharap nggak umat mau kembali, malah lari. Makanya saya pernah ngalami ini serius. Ada orang tukang ngafir-ngafir wong NU gitu. Di majelis, satu majelis dengan saya. Singkat cerita semua NU pinter, waya jamaah duhur itu waya sholat, ayo jamaah, aku gak sholat. Kenapa? Kafir sholat bareng, gak wajib wong kafir sholat. Ada usah kafir, sholat saja. Mereka itu kan omongannya ta'arud, mengkafirkan kita tapi mewajibkan kita sholat. Sholat wajib gak bagi orang kafir? Gak wajib. Berani gak mereka mengatakan yang dikafirkan gak perlu sholat karena sudah kafir? Berani gak kira-kira? Gak berani. Jadi omongan mereka itu paradoks semua, karena memang gak pernah ngaji. Nggak pernah apa? Nggak pernah ngaji. Ngajinya betul-betul nggak pernah khatam tadi. Ya, jadi kata Rasulullah, fa inni arfaqu biha minkum wa a'lamu fatawajjahalaha baina yadayha fa akhadalaha minkum mil ardi faradda hatta ja'at wastana wa shadda 'alaiha rahlaha wastawa 'alaiha wa inni law taraktukum kaqaulihi. Terus ya sudah seperti itu. Faradda hatta jatan terus wasyadda alaihi rahla wastawa alaihi wa inni la taraktukum saat terus itu walhasil itu terusannya hadis itu, kalau saya membiarkan dia dengan keyakinannya tadi mengkritik saya dan dia mati maka dakhalan. Jadi intinya gini, senang Nabi dibayar itu sah, senang Nabi dibayar itu sah, senang Nabi dibayar itu sah. Jadi ya kalau ada maulid terus kiainya ngasih makan terus menjadi senang Nabi karena ada Bukharinya, itu juga sah. Ono zaitun sah. Terus kiainya seneng karena untuk amplop juga sah. Jadi ini sudah ini sama-sama sah. Karena untuk kebaikan selalu sah. Ya habis doang kajian di sini, mesti ada sarapannya pertama. Iya. Kopi dan sarapan ngaji pagi. Yeah. Jadi orang datang ingin sarapan tidak apa-apa. Tidak apa-apa, sah itu. Sayyid Muhammad juga gitu, kalau ada orang ngaji dikasih uang juga sah. Mati kabeh wis mati kabeh. Kabeh. Subhanaka ma khalaqta hadha. Ya, jadi ini jelas ya, jadi riwayat ini jelas. Kemudian riwayat yang ada di kitab Bukhari, ketika Rasulullah didustakan, dibully, ini wa ana mahmum ala wajhi falam astafiq illa wa ana biqarni sa'alib, yang di bawah garis itu ada yang di Bukhari. Farafatu rasi fa idzan ana bi sahabatin qad adallatni fa nadartu fa idzan fiha jibril fa nadani faqal inna wa qad sami'a qala qaumika laka wa maraddu 'alaika wa qad basa ilaika malakal jibal litamurahu bima syi'ta fihim fanadani malakul jibal fasallama 'alaihi tsumma qala ya Muhammad faqala dzalik bima syi'ta in syi'ta an udbika alim al-akhsaban faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bal arju ayyukhrijawahu min aslabihim ma ya'budu wa wahdah la yusyriku bihi syai'an. Jadi Nabi menghadapi yang sedang kafir saja enggak putus asa, bisa saja mereka nanti melahirkan anak-anak yang Islam.
Jadi kalau ada kiai menghina orang kafir itu jangan melihat kiai kok kancanan wong kafir. Yang benar itu kiai yang penuh harapan sehingga sama orang kafir saja berharap. Tapi sekarang enggak, kiai kancanan wong kafir, kiai kok kancanan wong fasik. Logikanya dibalik. Kiai nelateni wong kafir nak menawa anak turune masuk Islam. Kiai nelateni wong fasik anak menawa dadi soleh. Logikanya harus seperti itu. Nah soal perang itu beda. Perang kan mereka sudah menstatuskan diri ingin bunuh kita. Tentu kita harus berani untuk mempertahankan diri. Tapi kalau kondisi normal tidak bisa seperti itu. Ini kan kondisi normal. Itu Rasulullah. Ya nggak boleh. Karena tadi. Bahkan kalau saya pernah ngaji ini di Sidogiri pernah cerita Rasulullah jajar Nabi Nuh. Ada seorang wali, pasnya Abu Hasan Asyadili. Siapa Abu Hasan apa? Asyadili. Mimpi ketemu Rasulullah jajar Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh itu digojlok sama Rasulullah. Kamu pernah maksudkan kaum kamu, bisa saja fi aslabihim atau fi zuhurihim ada nasamatan sing tu'minu billah. Sekarang misalnya begini ya, ini orang kafir. Di sini itu ada gen yang ribuan ila yaumil qiyamah. Bisa saja gen-gen yang sekarang masih di zuhurihim, karena kalau apa gen di lelaki diistilahkan fi zuhurihim, ini saja nasamatan tu'min. Nasama yang nanti mukmin. Kalau dia mati kan berarti kamu membunuh calon orang mukmin berikut. Jadi, tapi ya sama. Tapi kalau kamu bilang dibiarkan, bisa saja ini ada nasamah sing calon kafir. Berarti kamu membiarkan kekafiran. Nah di sini hebatnya Allah. Allah bikin Nabi Nuh mewakili istihad potensi kekafiran berlanjut, sehingga beliau bilang wala yalidu illa fajiran kafaron. Paham ya kan? Rabbila tadzar alal ardi minal kafirina dayara innaka intadzarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafaron. Logika itu terwakili oleh Nabi Nuh. Logika bisa saja ini ada nasamatan untuk minubillah, itu terwakili oleh Rasulullah. Bal arju ayyukhrijawahu min aslabihim may ya'buduwaha wa la yusyriku bihi syai'an. Kayak apa untungnya kita jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masalahnya nabimu gak Nabi Nuh, Nabi Muhammad. Jadi kira-kira istihad kamu ikut Nabi siapa? Kalau main hantam ya ikut Nabi Nuh. Kalau main rojak berharap Nabi Muhammad. Ya sudah, sampean ikut mana? Nabi Muhammad. Ini penting saya utarakan supaya apa-apa itu terukur lewat. Ya pokoknya istilah kayak Wali Songo yang tercerminkan sampai ke kita kayak Pak Hamid, karena Pak Hamid ini sanadnya secara gen itu sampai Sunan Bonang, di silsilah itu sampai Sunan Bonang. Saya punya catatan nasabnya Pak Hamid Pasuruan sampai Sunan Bonang, ditulis Bahim itu. Ya, pas 40 harinya Pak Hamid itu silsilah itu. Saya kira demikian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.